Jangan sampai ketahuan. Yosep ancam Danu soal pembunuhan Subang, dibawa ke suatu tempat diberi banyak intervensi hingga kena mental. Muhammad Ramdhanu alias Danu akhirnya menguak kasus pembunuhan Subang, setelah 2 tahun menyimpan rahasia, sebut pernah diancam Yosep. Baru-baru ini, terungkap bahwa Danu lebih dari 10 kali dipanggil, namun dibawa ke sebuah tempat. Ramdhanu mendatangi Mapolda Jabar, Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dalam laporan Danu, pihak penyelidik mendapatkan 4 nama, hingga menjadi tersangka kasus Subang, diantaranya adalah Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Arikhi, dan Abi, termasuk Danu. Perlu diketahui, Yosep Hidayah adalah suami dari mendiang Tuti Suhartini dan ayah Amalia Mustika Ratu. Mimin Mintarsih merupakan istri kedua Yosep, sementara Arikhi dan Abi adalah anak Mimin. Terkini, baru Danu dan Yosep yang ditahan, sementara 3 orang lain menjalani wajib lapor meski sudah menjadi tersangka. Danu membeberkan sejumlah fakta pada kuasa hukumnya, Ahmad Taufan. Dari awal, Danu akan menjadi kambing hitam sehingga para pelaku lain pun bisa berlenggang bebas. Danu ini sudah akan dikorbankan, kata Ahmad Taufan. Fakta Danu dijadikan tumbal, nampak dari beberapa fakta yang didapatkan oleh kuasa hukum di lapangan. Taufan mengungkapkan, Danu bahkan mendapatkan sejumlah ancaman dari Yosep Hidayah untuk menyimpan rahasia apa yang terjadi sebenarnya. Pagi setelah kejadian, ada ancaman dari tersangka Yosep yang menyampaikan kepada Danu jangan sampai bocor, jangan sampai ketahuan, ungkap Ahmad Taufan. Dugaan itu kian menguat setelah Kapolres Subang saat itu, AKBP Sumarni membeberkan bahwa pembunuh Tuti dan Amalia adalah orang dekat korban. Kala itu, Danu pun disebut-sebut tidak pernah menandatangani BAP atau berita acara pemeriksaan di polisi. Bayangkan, selama ini pengalaman kami sebagai pengacara sudah diperiksa oleh polisi, tidak mungkin tidak tanda tangan BAP, tegas Taufan. Adapun BAP itu sendiri menurut tim kuasa hukum sebenarnya sudah mengarah pada pelaku pembunuhan tersebut. Ahmad Taufan meyakini bahwa Danu takut dan tidak berani membongkar sepenuhnya. Urutan sebenarnya kejadian di BAP ia khawatir jika Danu sebenarnya sudah mendapatkan intervensi sejak pemeriksaan awal. Terlebih, fakta lain terbongkar bahwa sejak awal kasus, Danu diketahui telah diperiksa belasan kali. Setidaknya, Danu lebih dari 15 kali sering dijemput, tetapi ia tak dibawa ke Polres, Polsek, ataupun Polda. Pada saat kita belum pegang Danu itu lebih dari 15 kali sering dijemput, alasannya untuk diperiksa, imbuh Ahmad Taufan. Tapi Danu tidak dibawa ke Polres, Polsek atau Polda, tapi di tempat-tempat yang Danu juga tidak mengetahui di mana, di situ banyak intervensi dan tekanan sehingga terkena mental Danu. Posisi Danu dalam keluarga besar korban juga menjadi dasar, mengapa ia tunduk atas perintah untuk menutupi kasus tersebut. Ternyata, Danu selama ini disekolahkan oleh keluarga Yosep Hidayah. Selain disekolahkan, Yosep sering memberikan sejumlah uang kepada Danu. Perekonomian Danu yang sering dibantu Yosep membuatnya hormat dan segan. Dia ini keponakan dari keluarga korban sehingga Danu ini sering disuruh-suruh seperti pembantu. Kadang-kadang Pak Yosep juga sering ngasih uang untuk Danu, jadi Danu ini hormat pada Pak Yosep, ujar Ahmad Taufan. Terlebih Danu berstatus anak angkat di keluarga besar Yosep.